Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih, penjelasan hakikat ridha dan terupanya pada sesuatu yang menyalahi hawa nafsu. Penjelasan tentang apa yang dimaksud dikehendaki dengan ridha, dan bahwa ridha itu terupa pada sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ketahuilah bahwasanya orang yang mengatakan tidak adalah pada apa yang menyalahi hawa nafsu dan berbagai macam bala, melainkan sabar. Adapun ridha maka tidak bisa terupa. Itu ada mazhab, ada golongan yang berpendapat bahwa ridha itu tidak akan ada kecuali pada hal-hal yang sesuai dengan nafsu. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan nafsu seperti bala, itu yang ada hanya sabar, tidak ada ridha. Nah, ada pendapat satu kelompok dari golongan umat Islam yang menyatakan demikian. Orang yang kena bala itu kada bisa ridha, itu cukup sabar. Ridha itu letaknya sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan keinginan. Nah, itu bisa ridha. Kalau kada sesuai lawan keinginan, itu ada sabar, tidak ada ridha. Nah, ada pendapat demikian. Maka hanya saja itu pendapat tadi datang dari sisi mengingkari cinta. Pendapat yang demikian tadi pendapat orang yang mengingkari adanya cinta kepada Allah. Jadi orang yang mengatakan bahwa tidak ada ridha dalam menghadapi bala, hanya sabar saja, itu pendapat orang yang mengingkari adanya cinta kepada Allah. Maka apabila ia menetapkan terupanya cinta kepada Allah Ta'ala dan tenggelamnya keinginan dengannya Allah, maka tidaklah tersembunyi bahwa cinta itu menimbulkan ridha dengan segala perbuatan orang yang dicintai. Nah, apabila kita menetapkan bahwa ada cinta kepada Allah, maka menetapkan juga ada ridha dengan Allah itu. Karena ridha itu adalah bagian dari buahnya cinta. Kada akan ada ridha kalau tidak ada cinta. Nah, kalau kita berpendapat bahwa kita cinta kepada Allah, berarti kita bisa juga ridha dengan Allah. Nah, orang yang berpendapat bahwa tidak ada cinta kepada Allah, berarti tidak ada ridha dengan hukum ketentuan Allah yang menyalahi dengan hawa nafsu kita. Jadi, umpamanya kita kena musibah. Nah, kena musibah. Satu golongan mengatakan cukup sabar. Cukup sabar dengan apa yang dialami. Arti sabar itu kadang mengeluh, kadang mengadu ke sana kemari. Nah, hanya kepada Allah. Cukup itu. Kada perlu ridha. Karena ridha itu jarangnya kada ada kalau hal-hal yang sifatnya musibah.
Nah, adapun pendapat yang dipakai oleh Imam Ghazali ini, riba itu ada walaupun di dalam musibah. Nah, jadi dalam hal menghadapi musibah itu bukan hanya sabar yang diperlukan, tetapi pula riba pun mesti ada. Dan riba kepada sesuatu itu ada apabila sebelumnya ada cinta kepada sesuatu itu. Dan adalah yang demikian itu dari dua jalan, dua segi. Satu, hilangnya rasa kepedihan, hilangnya rasa sakit, sehingga berlalulah atas orang itu apa yang dirasakan pedih dan ia tidak merasakannya, dan ia terkena luka dan tidak merasakan akan rasa sakitnya. Ini contoh untuk mendekatkan paham kita. Orang itu bisa karena sakit, luka, tapi ia kadang merasakan sakitnya luka itu. Karena ada sesuatu hal yang dipikirkannya. Nah, demikian pula orang itu bisa kadang merasakan sakit datangnya musibah karena ada sesuatu hal yang dipikirkannya. Nah, itu kan terupa, masuk akal. Dan contohnya adalah seorang laki-laki yang maju berperang. Maka bahwasanya ia ketika dalam keadaan marah atau dalam keadaan takut, terkadang ia terkena luka dan ia tidak merasakan kepedihan luka itu karena kesibukan hatinya. Kita misalnya disasahi orang gila, lawan parang. Nah, disasahinya buka kita. Rawatan buka kejojak papaci, kita kan merasa lagi. Kenapa? Karena hati kita ke arah ke orang gila di belakang yang menyasahi kita itu. Nah, karena hati kita ke sana. Nah, itu contoh yang nyata bahwa sakit itu ada tapi kada terasa karena ada sesuatu yang menyibukkan hatinya. Nah, demikian pula contohnya orang yang kena musibah. Kadang-kadang orang ini kadang merasa sakit dengan musibah itu karena hatinya orang ini misal memandang kepada pahala yang disediakan Allah baginya. Ini kadang merasa sakit karena dipandang hatinya pahala yang diberikan Allah kepadanya atas musibah itu. Bahkan orang yang berbekam atau orang yang mencukur rambutnya dengan pisau yang tumpul, yang ia merasa pedih dengan yang demikian. Maka jika hatinya disibukkan dengan suatu kepentingan dari kepentingannya, niscaya selesailah orang yang mencukur dan orang yang membekam sedang ia tidak merasakannya. Dan sekalian yang demikian itu karena bahwasanya hati apabila telah tenggelam dengan suatu urusan yang disiapkan dengan sempurna, niscaya hati tadi tidak merasakan yang lain daripadanya. Maka seperti demikian juga halnya orang yang rindu, yang tenggelam keinginannya dengan menyaksikan orang yang dirindukannya atau dengan mencintainya. Terkadang menimpa kepadanya apa yang dirasakannya pedih atau menyusahkan kepadanya. Jikalau tidak ada orang yang dirindukannya, kemudian ia tidak memperdapati kesusahan dan kepedihan
karena melampaunya ia dikuasai oleh cinta pada hatinya. Orang yang bersangatan mencintai sesuatu, orang yang bersangatan merindukan sesuatu, nah hatinya dikuasai oleh itu, sehingga apapun rintangan yang dihadapinya terasa mudah baginya. Andai kata kadang-kadang dirindukannya, niscaya itu merupakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah itu bisa kita saksikan dengan mata kepala kita. Kejadian-kejadian. Ada orang yang sangat mencintai sesuatu, sehingga dia berani melakukan hal apapun yang membahayakan dirinya, yang menyusahkan dirinya. Dan itu kada terasa olehnya karena hatinya disibukkan orang yang dicintainya itu atau yang dirindukannya itu. Maka bagaimana apabila yang menimpa kepada itu dari kekasihnya? Jadi kesibukan hati dengan cinta dan rindu adalah termasuk kesibukan yang besar. Hati kita ini kalau sudah mencintai sesuatu, maka hati kita ini sibuk luar biasa dengan sesuatu itu. Jadi mencintai, merindui itu sesuatu kesibukan yang besar di dalam hati yang bisa melupakan, bisa menghilangkan rasa kepedihan-kepedihan lainnya. Dan apabila ini terupa pada kepedihan yang sedikit dengan sebab kecintaan yang ringan, niscaya terupalah kepada kepedihan yang besar dengan sebab cinta yang besar. Nah kalau cintanya itu besar, walaupun kepedihannya besar, kada jadi masalah, kada terasa baginya. Karena sesungguhnya cinta itu juga terupa dengan berlipat gandanya kekuatan. Nah kalau cintanya sedikit, kesulitan yang sedikit pun terasa. Kalau cinta kita kada banyak, kesusahan sedikit pun terasa. Tapi kalau cinta itu besar dalam hati kita, nah maka yang sakit apapun bisa menghilangkan rasa sakit itu. Sebagaimana terupa berlipat gandanya kepedihan, sesuai dengan ringannya cinta yang ada dalam hatinya. Dan sebagaimana kuatnya menyenangi rupa yang cantik yang diperoleh dengan indera penglihatan, maka demikian juga halnya kuatnya cinta pada rupa yang cantik yang ada pada batin yang diperdapati dengan nur mata hati. Mata kita nih memandang sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, sehingga mencintai dengan sesuatu itu. Nah, itu sudah menyibukkan hati kita. Kadang-kadang melupakan segala-galanya. Nah, demikian pula keindahan, kecantikan batin yang diperdapati dengan mata hati itu pun lebih daripada sekedar memandang dengan mata panca indera ini. Sebab keindahan Allah, keelokan Allah itu diperdapati dengan mata hati, mata batin. Nah, bila mata hati kita ini dapat melihat tentang bagaimana keindahannya Allah, mata hati kita dapat menyaksikan bagaimana kehebatannya Allah, maka itu akan melupakan segala sesuatu yang menyusahkan dirinya karena sibuk dengan memandang kepada keindahan Allah tadi. Dan keindahan hadratur rububiyah dan keagungannya tidaklah bisa dibandingkan dengan dia pada keindahan dan keagungan lainnya. Nah, keindahan Tuhan kada bisa dibanding dengan keindahan lainnya. Keagungannya pun demikian. Maka barang siapa yang terbuka baginya sesuatu dari yang demikian, maka terkadang ia dapat mengalahkannya dengan dorongan yang dahsyat dan membangsakannya. Lalu ia tidak merasakannya dengan apa yang berlaku atas dirinya.
telah diriwayatkan bahwa istri Fathul Musili jatuh, lalu terputuslah kukunya, gugur pacul kuku, karena sakit tuh kuku ini pacul. Maka ia tertawa, kuku pacul tertawa. Seseorang bertanya kepadanya, apakah kamu tidak merasakan sakit? Kamu ada sakitkah? Kuku itu pacul, maka tertawa. Maka ia menjawab, sesungguhnya lezatnya pahalanya itu menghilangkan dari hatiku kepahitan sakitnya itu. Nah, ini contohnya. Orang yang ditimpa musibah, inya kadang merasa lagi sakit dengan musibah itu karena hatinya memandang kepada apa yang disediakan Allah terhadapnya. Kadang merasa lagi apa yang pedih pada hatinya itu. Adalah Sahal rahimahullahu ta'ala berpenyakit, sakit-sakitan, yang mana orang lain mengobati daripada penyakit itu, dan ia tidak mengobati dirinya sendiri. Lalu ditanyakan kepadanya dari hal yang demikian, maka ia menjawab, wahai kekasih, pukulan dari orang yang dicintai itu tidaklah menyakitkan. Pukulan dari orang yang dicintai itu tidaklah menyakitkan. Artinya sakit-sakit, cuma hilang sakitnya itu oleh karena itu dari orang yang dicintai. Ini kedudukan makam ridha yang tertinggi. Makam ridha yang tertinggi ini artinya orang itu mengalami musibah, mengalami penyakit, kadang merasa sakit. Nah, daripada hatinya itu sudah musyahadah kepada apa yang diberikan Allah ganjarannya. Nah, ini sudah makam ridha yang tinggi. Karena ada makam ridha juga, tapi nang tak bawah. Sakit-sakit, cuma hati kada apa-apa. Sakitnya, cuma ini hati kada apa-apa. Sakitnya padihan, tapi hati senang, hati kada ada marah, hati kada ada apa. Nah, ini makam ridha juga, tapi di bawah daripada makam yang demikian. Ini kadang merasa sakit sama sekali. Nah, kayak tadi kan pacul kuku, lepas kuku, tatawa. Kada sakit tapi ya, kadang merasa sakit. Kenapa? Karena keasikan memandang pahala yang diberikan Allah. Nah, ini luar biasa makam ridhanya. Ada orang yang demikian, sakitlah, sakit, tapi kada apa-apa. Ini Tuhan sayang lawan aku. Nah, ada juga karena kayak itu riba juga ngarannya. Merasa sakit tapi hati kada. Nah, itu. Pukulan dari yang dicintai itu tidaklah menyakitkan. Ia merasakannya dan ia memperdapati kepedihannya. Akan tetapi ia riba, senang dengan yang demikian itu. Kita bisi anak halus misalnya, diigutnya. Anak halus cuma igut kita, sakit diigutnya. Tapi hati kita adalah kada nyaman, kada ada. Nah, hati kita tetap senang, hati kita tetap riba dengan itu. Karena ini dari orang yang disayangi. Itu contohnya, kada sekali-kali. Nah, demikian pula orang yang sudah mencintai Allah seperti itu, nah, sudah mencintai Allah sedemikian rupa, diberi Allah kepakiran, diberi Allah fitnah, diberi Allah gangguan-gangguan daripada makhluk. Sakitlah. Sebagian ada yang kadang merasa sakit karena dia asik memandang perbuatan Allah Ta'ala. Ada juga yang merasa sakit tapi kadang masalah. Hatinya kadang mengeritik terhadap kejadian itu. Hatinya kadang mengiktirat terhadap kejadian itu. Yang kayak Sahal nih kan. Sakit-sakit, tapi dari kekasih.
nggak ada jadi masalah. Nah. Dengan yang demikian bahkan ia senang dan berkehendak untuk yang demikian, yaitu dengan akalnya sekalipun ia benci dengan tabiatnya. Seperti orang yang meminta dari tukang bekam untuk mau membekamnya, sehingga sesungguhnya ia merasakan kepedihan dengan pembekaman itu. Kan diturih, nah kepala lawan lading sakit tuh. Tetapi yang dipandangnya itu sihatnya itu. Orang yang babakam itu sakit, tapi yang dipandangnya adalah sihat. Lalu kayak apapun sakitnya bakam, kada jadi masalah. Kalau tukang bakam sarik lah, kan ada sarik, bahkan diberi duit. Sesungguhnya ia merasakan kepedihan dengan pembekaman itu, akan tetapi ia senang dan ridha kepadanya, dan ia pun mengikuti dari tukang bekam untuk yang demikian dengan sesuatu pemberian dari perbuatannya itu. Nah, maka inilah keadaan orang yang ridha dengan apa yang terjadi untuk dirinya dari kepedihan itu. Nah, jadi ini contoh-contoh menjelaskan kepada kita bahwa hal-hal yang sakit itu bisa ridha. Bukan hanya sabar, ridha pun bisa. Bertentangan dengan pendapat yang mengatakan kalau sakit tuh kada ridha tuh sabar aja. Nah, bertentangan dengan itu. Bukti-bukti ini menjelaskan sakit itu bisa ridha kalau kita melihat hasilnya, ada dapatan yang kita peroleh dengan yang sakit itu. Dengan senang hati kita ridha menderita sakit itu. Macam perempuan di zaman Rasulullah SAW datang kepada beliau. Perempuan datang, wahai Rasulullah, ulun telah melakukan perzinahan. Maka ulun ini sudah bersuami. Dan Nabi siap dirajam, siap. Kan rajam itu dimati, artinya dimati dengan cara perlahan, dilempari lawan batu sampai mati. Mungkin seharian kan bisa kada mati, ditawaki lawan batu. Maka perempuan ini dengan senang hati menerima rajam itu. Kenapa? Dengan riba, hakun. Karena dia memandang bahwa dengan cara rajam inilah dia mendapatkan surganya Allah. Nah, karena memandang surga itu, sakitnya rajam ini dia terima dengan senang hati. Nah, itu contohnya. Seperti demikian juga setiap orang yang bermusafir untuk mencari keuntungan. Ia memperdapati kesulitan perjalanan, akan tetapi kesenangannya pada hasil perjalanan itu menghilangkan akan payahnya perjalanan dan menjadikannya riba dengan kesulitan itu. Ini contohnya orang musafir berusaha susah payah mencari duit nih. Membawa ayam ke Samarinda, memutar truk, guring di belakang bakawan ayam. Nah, memutar truk hujan membawa ayam itu ke Kaltim sana. Kan ada susah, kan ada resah, bahkan tertawanya di belakang sana. Kenapa? Nang dipandang keuntungannya berapa didapat dengan ayam ini kayaknya. Nah, keuntungan duniawi aja sudah menghilangkan susah payahnya. Maka manakala tertimpa pada dirinya ujian dari Allah Ta'ala dan ia mempunyai keyakinan bahwa pahalanya yang disimpan untuknya di atas apa yang ia kurbankan, niscaya ia riba dengan yang demikian. Maka manakala tertimpa pada dirinya ujian dari Allah, ujian itu bisa penyakit, ujian itu bisa fakir hidup, ujian itu bisa fitnah yang diterimanya, ujian itu bisa cacian orang, macam-macam sifatnya ujian. Dan ia mempunyai keyakinan bahwa pahalanya yang disimpan untuknya di atas apa yang ia kurbankan, niscaya ia riba dengan yang demikian. Ia senang, mencintai dan bersyukur kepada Allah atas yang demikian.
Kita diuji oleh Allah. Kita sudah tahu, oh ini Allah mau uji aku, hendak menaikkan pangkatku. Kada susah kita. Kita kada susah. Apapun ujian yang datang kepada kita, tapi kita tahu, oh ini Allah hendak menaikkan pangkatku. Maka kita kada akan sedih, kada akan risau menanggapi apapun cobaan yang datang. Asal kita punya keyakinan bahwa ini adalah ujian dari Allah yang akan meninggikan derajat kita di sisinya. Kada perlu kita menyariki orang, kada perlu kita meniwas, kada perlu. Setiap ujian yang datang kepada kita itu berakibat ketinggian martabat kita. Asal kita ridha menghadapi ujian itu. Nah, ini jikalau ia memandang akan pahala dan kebaikan yang diberi balasan untuknya atas yang demikian. Nah, kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puncak derajat yang beliau terima itu adalah waktu Isra Mi'raj. Nah, itu merupakan satu prestasi beliau yang luar biasa yang kada pernah dialami oleh Nabi Rasul manapun. Tetapi kita pandang bahwa beliau mendapatkan Isra Mi'raj itu bukan inting, bukan mudah. Tapi sebelumnya itu adalah melalui ujian yang berat. Tapi akhirnya dapat satu prestasi, hadiah yang diberikan Allah yang belum pernah ada kepada orang dahulu dan orang kemudian, yaitu Isra dan Mi'raj itu. Mulai dari Nabi kita hendak dibunuh, mulai Nabi kita difitnah, mulai Nabi kita disakiti, terakhir Nabi kita dihasar. Nah, dihasar itu apa artinya? Bahwa Nabi dan orang-orang yang beriman tidak boleh dijuali dan tidak boleh dibeli sesuatu apapun darinya. Nah, jadi bubuhan kita umat Islam waktu itu menjual lawan orang kada boleh ditukari. Inya nukar kada boleh dijuali. Apalagi diberi, maginnya kada boleh. Itu kemarin terkenal dengan hasar, dibikut habis-habisan. Kada sedikit nang mati kaum muslimin dalam kejadian. Bertahun-tahun, bukan sehari, sebulan, 2 bulan. Bertahun-tahun demikian. Bayangkan, hasil kada boleh. Lakawa dijual, orang kada mau nukari. Orang kada mau menjuali. Jadi makan apa nang ada dimakan. Sampai bangkai-bangkai dimakan. Tapi Nabi kita melihat bahwa ini adalah ujian sebagaimana ketinggian martabat beliau. Nah, ujian berikutnya bahwa Abu Thalib meninggal dunia, istri beliau meninggal dunia, ujian-ujian yang berat, akhirnya dapat Isra dan Mi'raj. Nah, jadi kalau kita meyakini bahwa setiap ujian yang diberikan Allah kepada kita, yang tujuannya kita tahu ini adalah meninggikan martabat derajat kita, tentu kita dengan lapang dada, dengan ridha menerima ujian itu. Kada perlu resah, kada perlu takut. Ujian Allah. Allah menaikkan derajat manusia kada dengan mudah. Kalau orang ini senang naik derajat, kada mau. Pasti ada penderitaan yang diterima. Baik itu penyakit, baik itu kehabisan harta, baik itu ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Nah, bila kita terima dengan ridha, maka martabat kita akan mendapat martabat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan tidak karena maksud yang lain di belakangnya, maka adalah kehendak dan keridhaan orang yang dicintai itu menjadi dicintai dan dicari baginya. Semua itu terdapat pada yang disaksikan, pada kecintaan makhluk. Sungguh orang-orang yang menyifatkannya, mereka telah menjelaskannya dalam syair dan nasarnya, dan tidak ada makna baginya kecuali memandang keindahan rupa yang zahir dengan penglihatan mata kepala. Nah, ada sedikit orang-orang yang rela sakit,
hanya untuk mencapai kesenangan-kesenangan zahir. Ada sedikit manusia yang rela menerima kesusahan, menerima kepedihan, menerima kesengsaraan hanya untuk mendapat pangkat-pangkat yang zahir, pemberian-pemberian yang zahir. Nah, kita lihat tentara tuh mulai sininya ke Banjar berjalan, disuruh mahampin rangsil saling beretan, bila ada gut disuruh masuk ke dalam gut oleh komandan. Komandannya bermotor, nah anak buahnya, tapi dengan semangat tentara ini masuk ke dalam gut, ke dalam sungai, membawa beban yang berat. Mereka kada sakit dan mereka kada gelisah, mereka senang. Kenapa? Karena yang dilihatnya adalah kenaikan pangkat sesudah ini. Padahal itu pangkat yang zahir, pangkat yang dilihat dengan mata kepala yang zahir. Maka jika ia memandang kepada keelukan, maka tidak adalah keelukan itu melainkan kulit, daging dan darah yang dipenuhi dengan kotoran dan kejijikan. Permulaannya dari air mani yang kotor dan kesudahannya adalah bangkai yang menjijikkan, dan ia di antara yang demikian itu membawa kotoran. Dan jikalau ia memandang kepada yang memperdapati keindahan itu, maka adalah mata yang hina, yang banyak bersalah pada apa yang dilihatnya. Maka ia melihat yang kecil itu besar, dan yang besar itu kecil, yang jauh itu dekat, dan yang jelek itu elok. Maka apabila terupa menguasainya kecintaan ini, maka dari manakah kemustahilan yang demikian pada mencintai keelukan yang azali? Orang kadang-kadang mencintai manusia. Dia mencintai manusia. Dia berani mengorbankan dirinya. Korban harta, korban tenaga, korban jiwa. Hanya untuk mendapatkan kecintaan seorang manusia. Padahal manusia itu hanya kulit. Yang dalamnya ada darah dan berbagai macam kotoran. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka dari manakah kemustahilan yang demikian pada mencintai keelukan yang azali, yang abadi, yang tiada kesudahan bagi kesempurnaannya, yang diperdapati dengan mata hati, yang tidak datang kepadanya kesalahan dan tidak dikelilingi oleh kematian. Bahkan mata hati itu kekal sesudah mati, yang hidup di sisi Allah, gembira dengan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, yang diambil faidah dengan kematian akan bertambahnya peringatan dan keterbukaan. Nah, maka ini adalah perkara yang jelas dari segi memandang dengan pandangan i'tibar. Maka untuk yang demikian itu telah disaksikan oleh apa yang telah wujud dan cerita-cerita hal ihwal orang-orang yang mencintai dan ucapan-ucapan mereka. Itu sudah kita lihat kejadian-kejadian, baik kejadian-kejadian yang sifatnya dunia, orang yang mati-matian hanya untuk mengejar dunia, kita lihat. Inya kadang menghiraukan tubuhnya sakit, inya kadang menghiraukan karena akan dipenjara, yang penting dapat duit. Nah kan, itu sudah menyatakan bahwa inya riba dengan yang sakit demi sesuatu yang dikejarnya. Ada yang mengejar duniawi. Nah, bila itu ada, maka kadang mustahil ada orang-orang yang riba dengan yang sakit untuk mengejar ketinggian martabat ukhrawi di akhirat lainnya. Itu sudah kadang mustahil. Artinya ada. Contoh-contoh sudah menunjukkan demikian. Bukti-bukti menampakkan demikian. Macam istrinya Fathul Musili tadi. Begitu pacul kuku tertawa. Kalau merasa sakit. Karena asiknya memandang balasan yang disediakan Allah bagi musibah itu. Jadi dengan demikian, maka jelaslah bahwa pendapat orang yang mengatakan tidak ada riba dalam hal musibah, cukup sabar, itu pendapat yang keliru. Pendapat yang benar bahwa di dalam musibah itu terdapat riba,
apabila kita memandang kepada hal-hal yang besar yang ada di belakang musibah itu. Syakik al-Balkha berkata, barang siapa melihat pahala kesulitan, niscaya ia tidak ingin keluar dari kesulitan itu. Hanya orang yang sulit tuh melihat pahala kayak apa, pahala sulit itu, niscaya dia ingin selalu sulit, ingin selalu sulit. Dan di akhirat diceritakan bahwa begitu Allah memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang kena musibah, yang mereka itu mendapat musibah, sabar dan ridha, diberi Allah pahala yang besar, maka orang-orang yang hidupnya lapang di dunia ini menyesal. Jakanya aku dulu dalam dunia selalu karena musibah, nyaman kayak inya di akhirat itu. Orang-orang yang sakit-sakitan di dalam dunia dengan sabar dan ridha, di akhirat dia dapat ganjaran yang besar dari Allah. Orang-orang yang sihatnya menyesal sihat karena melihat banyaknya pahala ganjaran yang diberikan Allah kepada orang yang sakit itu. Orang-orang yang fakir miskin dalam dunia yang sabar dan ridha, begitu mereka di akhirat masuk surga dengan cepat. Orang-orang kaya itu di akhirat menyesal jadi kaya. Menyesal jadi kaya. Karena begitu sulitnya proses tanggung jawab kekayaan itu. Ini sudah diceritakan oleh Nabi SAW. Jadi orang-orang kaya ini dalam dunia mereka waktu yang singkat bersenang-senang. Tapi di akhirat mereka menyesali jadi orang kaya. Menyesal sugih. Kenapa? Karena orang-orang miskin, fakir begitu cepat dimasukkan Allah ke dalam surga karena ada banyak tanggung jawab yang diterimanya. Nah, orang kaya banyak masalah yang mesti diselesaikannya mengenai harta, di mana dapatnya, ke mana penggunaannya, macam-macam, sehingga memerlukan waktu yang lama. Nah, jadi riba terhadap apa yang diberikan Allah, susah, nyaman, nikmat, bala, nah riba itu terupa, artinya ada. Asalkan kita melihat bahwa di belakang musibah, di belakang bencana, penderitaan itu ada ganjaran yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi bila kita dapat musibah, dapat bala, kita kadang melihat ganjarannya, nah ini mau bersesarik tuh, mau bersesarik. Nya mata hatinya kada sampai ke sana, lalu bersesarik meniwasi sisi ditiwasnya. Kenapa? Karena ini mata hatinya kada sampai melihat pahala yang disediakan Allah. Lalu demikian, andai kata dia melihat, maka dia ingin selalu difitnah, dia ingin selalu disakiti di dalam dunia ini.